Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan seri sebelumnya ya, di mana kita di pertemuan sebelumnya kita membuat yang namanya eh, form fade in sama fade out ya. Jadi kita hide sama unhide. Jadi ketika si formnya kita buka, kita klik maka si formnya muncul. Kemudian kalau misalkan kita close maka dia akan di hide. Nah pada kesempatan ini kita akan bikin bagaimana penanganan daripada formnya. Oke. Eh, untuk langkah yang pertama, kita akan buka dulu ya untuk linknya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Kita udah menyediakan untuk formnya. Di sini kita masuk ke menunya, kemudian ini ada eh, pom modal ya. Pom modalnya kita udah munculkan. Nah, di sini saya punya sebuah tabel di mana si tabelnya ini di database-nya udah kita sediakan. Nah, yang mana salah satu tabelnya kita beri nama dengan kinerja. Di mana kinerja ini kita punya beberapa struktur, itu ada ID, ada tanggal, ada nama kegiatan, ada mulai, kemudian ada akhir, ada output, ada bukti, sama ada status. Nah, jadi saya jelaskan ini ya, untuk yang tanggal berarti tanggal kegiatan itu dilakukan kapan. Kemudian untuk nama kegiatannya, nah, untuk nama kegiatan berarti aktivitas yang dilakukan oleh pegawai. Kemudian untuk mulai itu berarti waktu ketika pegawai itu melakukan kegiatan. Kemudian untuk akhir itu juga selesai ya, selesai ketika selesai melakukan kegiatan. Kemudian untuk output, nah output itu sendiri adalah bukti daripada foto aktivitas kegiatan. Kemudian untuk yang status, nah ini di defaultnya itu ketika dia ditambahkan di polnya itu adalah nol. Nah, jadi harus dipalidasi dulu oleh validator. Kalau misalkan validatornya sudah memvalidasi, maka nanti statusnya berubah dari nol menjadi satu. Nah, untuk penanganannya itu sendiri ya, berarti kita akan cek di formnya. Untuk yang pertama kita akan buka dulu eh, editor ya, kita akan pakai VS Code seperti biasa. Kita akan pakai VS Code untuk editingnya. Nah, di sini kemarin kita udah bikin modal, di mana si pom modalnya kita simpan di file kinerja. Nah, di file kinerja ini kita punya modal. Nah, ini ya, ini contohnya. Nah, ini kita kemarin udah bikin formnya. Nah, di formnya kita bikin metode. Di metodenya ini kita buat dia false supaya kita bisa mengenkripsi daripada formnya. Kemudian setelah metodenya kita akan bikin untuk action ya. Untuk actionnya kita akan bikin di file baru dengan nama simpan kinerja. Nah, untuk simpan kinerja sendiri kita tidak menyebutkan ekstensi filenya karena di file utamanya di file index kita udah mencantumkan eh, pengecekan ya di mana file eksis ya. Ketika filenya ada, maka yang dipanggil itu adalah nama file diikuti dengan extension .php. Karena untuk ekstensi beberapa file yang lain itu tidak digunakan karena itu udah di load otomatis di file utamanya. Nah, untuk di file simpan kinerjanya itu sendiri, kita akan menyimpan beberapa deskripsi ya, di mana si deskripsinya ini pertama itu kita akan mengkoneksikan dulu dari file aplikasi kita ke dalam database. Nah, yang biasa ya kita akan menggunakan drivernya kita akan menggunakan MySQL Connect, di mana si MySQL Connect ini kita membutuhkan server, kemudian kita membutuhkan penggunanya, kemudian diikuti password, kemudian diikuti dengan nama database-nya. Kemudian selanjutnya adalah kita juga akan menyertakan perintah query.
Di mana query yang kita gunakan ketika kita akan menambahkan data, maka yang digunakan adalah insert into. Nah, ini untuk search query-nya sendiri itu tinggal buka aja ya di PHP Admin, kemudian kita masuk ke SQL, kemudian kita copy. Nah, kemudian kita letakkan source filenya di VS Code. Jadi menghindari untuk typo ya ketika kita melakukan pengetikan di dalam source code yang kita buat. Upayakan untuk bisa melakukan clean code. Nah, di sini saya menggunakan dua source yaitu untuk perintah vardam. Vardamnya sendiri ini untuk melakukan pengecekan terhadap source yang kita lakukan. Apakah ada error atau tidak. Biasanya menghasilkan dua kemungkinan ya bertipe boolean, di mana kalau dia tidak true maka dia adalah false. Nah, untuk hasilnya itu sendiri, ini udah bisa masuk ke dalam tabel yang ada di dalam database. Itu ya untuk pertemuan sesi ini tentang bagaimana penanganan di dalam pom modal untuk bisa menyimpan data ke dalam database. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.